Beberapa waktu lalu kita digemparkan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Jakarta. Kejadian tersebut sontak menggetarkan dunia maya karena pelakunya tak merasa menyesal melakukan perbuatannya. Tanda psikopat dapat dikenali dari minimnya rasa takut dan penyesalan setelah melakukan kejahatan pelakunya, termasuk dalam pembunuhan yang bahkan dilakukan anak di bawah umur. Penasaran dengan pembahasan TSP kali ini? Inilah kasus-kasus psikopat di bawah umur yang menggemparkan dunia. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, tekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini biar nggak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Mary Flora Bell. Gadis kecil ini melakukan aksi sadis ketika umurnya masih 11 tahun. Dia dengan teganya membunuh 2 anak laki-laki tanpa ampun. Tak hanya itu, dia juga tega memutilasi korbannya. Waduh, serem juga ya guys. Melansir dari BBC, Mary Bell tak merasa bersalah sama sekali setelah melakukan perbuatan keji itu. Pembunuhan pertamanya terjadi pada Mei 1968 dengan mencekik Martin Brown yang ketika itu masih berusia 4 tahun di Newcastle, Inggris. 2 bulan setelah itu, pada percobaan kedua dia mengajak Norma Joyce teman sekolahnya. Dia mencekik Brian Howe, balita yang berusia 3 tahun di lapangan kosong. Setelah itu, mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Tak disangka, ternyata Mary kembali ke lapangan dengan membawa gunting. Dia dengan teganya memotong kemaluan bayi tersebut. Aduh Tuhan, sadis banget ya. Setelah kejadian tersebut, polisi perlu beberapa bulan untuk menentukan bahwa Mary adalah pelaku dari aksi keji tersebut. 17 Desember 1968, persidangan kasus ini pun akhirnya dimulai. Dan pada 1980, Mary akhirnya keluar dari penjara. Christian Fernandez. Fernandez didakwa 15 tahun penjara setelah terbukti melakukan pembunuhan kepada saudara tirinya yang berusia 2 tahun. Melansir dari New4Jax, Fernandez didakwa pada Maret 2019 ketika umurnya masih 12 tahun. Dia menyebut alasan pembunuhan tersebut karena ia dipukuli ayah tirinya dan diserang secara seksual oleh sepupunya. Fernandez sebetulnya berangkat dari keluarga yang berantakan. Melansir dari CBS News, ibunya saat itu baru berusia 12 tahun ketika dia lahir tahun 1999. Ayahnya melakukan pelecehan kepada ibunya yang kemudian dipenjara 10 tahun. 2 tahun setelah itu, Fernandez dirawat neneknya yang ketergantungan narkoba. Pada usia 8 tahun, dia mendapat pelecehan seksual dari sepupunya. Aduh, kasihan sekali ya guys. Eric Smith. Eric adalah anak yang senang membuli temannya. Pada usia 10 tahun, dia sempat dipenjara beberapa bulan karena hampir membunuh teman sebangkunya. Akhirnya, Eric bebas dengan jaminan orang tuanya. Melansir dari CBS News, setelah kejadian tersebut, Eric melancarkan aksi selanjutnya pada Agustus 1993 ketika dirinya berusia 13 tahun. Dia membunuh seorang balita berumur 4 tahun, Derek Robbie. Derek ditemukan tak bernyawa di tengah hutan. Seminggu setelahnya, Eric mengaku kepada keluarganya bahwa dialah yang menjadi dalang dari aksi keji tersebut. Waduh, akibatnya Eric harus mendekam di tahanan remaja New York State atas perbuatannya. Alex King dan Derek King bersaudara. Guys, Alex yang berusia 13 tahun dan abangnya Derek 14 tahun terbukti bersalah atas kematian ayah mereka, Terry King, pada 2002. Melansir dari CNN, kejadian sadis tersebut dilakukan dengan menggunakan tongkat pemukul baseball. Derek menyebut bahwa untuk menyamarkan kematian ayahnya, dia membakar isi rumah secara keseluruhan. Adiknya Alex membantunya atas perbuatan keji itu. Kejadian tersebut akhirnya terbongkar karena pada kebakaran naas itu ditemukan mayat ayah King bersaudara di sofa dengan tengkorak yang retak. Akibat dari perbuatan mereka, Derek King didakwa 8 tahun dan Alex King 7 tahun di penjara. Girl minus A. Girl minus A sebutan untuk pembunuh perempuan yang berusia 11 tahun. Dia tega membunuh teman sekelasnya, Satomi Mitarai, 12 tahun. Melansir dari The Independent, Girl minus A melakukan hal tersebut saat makan siang di sekolahnya yang terletak di kota Sasebo, Jepang. Dia menggorok leher Satomi dengan sebuah pisau lipat. Setelah itu ia kembali ke kelas dengan pakaian berlumur darah. Ayah Satomi mengaku tak mengerti apa yang telah terjadi pada putrinya. Ketika dia datang, dia melihat anaknya terkapar bersimbah darah. Dia juga menambahkan bahwa aku tak percaya apa yang aku lihat. Yang tabah ya ayah Satomi. Nah guys, itulah kasus-kasus psikopat di bawah umur yang menggemparkan dunia. Ingat ya guys, kejadian ini tidak patut ditiru sama sekali dan dilarang untuk dilakukan bagi kita semua. Tetap waspada dan tetap jaga semua orang yang kita sayang ya, terutama keluarga.